Buku ini sasaran utamanya adalah menyadarkan kita semua bahwa sekarang ini semakin sering terjadi krisis dan bencana lingkungan hidup global dengan intensitas yang semakin tinggi, dengan magnitud yang semakin besar, dan bahkan dengan dampak yang semakin mengancam kehidupan manusia. Bahkan tidak hanya mengancam, tetapi sudah sering terjadi bencana lingkungan itu menelan korban jiwa yang sangat banyak. Dan karena itu mengajak kita semua untuk menyadari bahwa kita sudah hidup di tengah bencana dan krisis lingkungan hidup. Dan karena itu bagaimana kita bersama-sama bisa menyumbang upaya langkah bersama untuk mengurangi bahkan untuk mengatasi keseluruhan krisis dan bencana lingkungan hidup global itu. Dalam buku ini, selain memaparkan berbagai krisis dan bencana lingkungan hidup itu, saya telah berusaha untuk mengkaji apa yang menjadi akar permasalahan dari berbagai krisis dan bencana lingkungan hidup tadi. Lalu bisa dilihat apa saja solusi, langkah yang bisa kita lakukan bersama, mulai dari pemerintah, dunia usaha, masyarakat, kemudian individu, yang intinya adalah sesungguhnya kembali mengajak kita semua untuk mengubah perilaku kita. Perilaku dan kebijakan pada level pemerintah, perilaku dan sepak terjang dunia usaha, perilaku dan kerjasama aksi nyata dari berbagai kelompok masyarakat, perilaku individu untuk bisa memberikan kontribusi nyata bagi upaya mengatasi krisis dan bencana lingkungan hidup global itu. Sesungguhnya berbagai upaya itu sudah dilembagakan, diformalkan dalam bentuk Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan visi yang pada dasarnya mau mengatasi berbagai krisis dan bencana lingkungan hidup tersebut. Dan di akhir dari buku ini saya mengatakan bahwa implementasi Undang-Undang 32 2009 saja tidak memadai, harus dikawal dengan aksi dari berbagai lembaga swadaya masyarakat, civil society untuk mengawal implementasi Undang-Undang 32 itu, bahkan kalau perlu melakukan perlawanan terhadap kebijakan, terhadap implementasi kebijakan yang tidak sesuai dengan visi bersama untuk mengatasi krisis dan bencana lingkungan hidup global tadi. Dan itu semua didasari oleh apa yang pada akhir buku ini saya sebut sebagai komitmen biotisme, yaitu bahwa kita tidak ingin begitu banyak kehidupan musnah sia-sia. Kita ingin menyelamatkan kehidupan, baik kehidupan manusia maupun kehidupan dari berbagai makhluk hidup. Atau kalau tidak karena komitmen biotisme, minimal karena komitmen humanisme, yaitu komitmen kita untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Atau kalau tidak karena komitmen humanisme itu, minimal kita melakukan itu karena komitmen kita terhadap kehidupan anak bangsa ini, komitmen nasionalisme, menyelamatkan kehidupan sesama anak bangsa dari kemungkinan hancur, meninggal karena krisis dan bencana lingkungan hidup global. Nah, karena itu saya berharap mudah-mudahan buku yang sederhana ini memberi inspirasi kepada Bapak dan Ibu, para pembaca sekalian yang saya hormati, untuk bisa mengambil langkah nyata, menyumbang aksi nyata tertentu dalam rangka untuk mengatasi krisis dan bencana lingkungan hidup tersebut. Mudah-mudahan buku ini bisa memberi inspirasi kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan terima kasih karena telah bersedia membaca buku ini.